Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, lagi bersama saya Pesanur Akbar Soda Putra. Nah, pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang NAT atau Network Address Translation. Nah, kita langsung aja ke materinya. Nah, di sini ada definisi atau pengertian. Nah, ini Network Address Translation atau bisa disebut NAT adalah sebuah teknologi atau sistem dalam jaringan komputer yang menerjemahkan alamat IP private atau lokal menjadi alamat publik, atau juga sebaliknya saat paket data melewati perangkat jaringan seperti router atau firewall. Nah, jadi di sini silakan kalian mengirimkan atau menerjemahkan alamat IP dari private menjadi lokal, menjadi publik, terus melewati router ataupun firewall. Nah, ini bisa disebut sebagai NAT. Kita langsung aja ke selanjutnya. Ini ada jenis NAT atau jenis NAT. Nah, yang pertama ada full NAT. Nah, jenis NAT yang paling terbuka. Setelah perangkat lokal mengirimkan paket data keluar, port publik yang terbuka di router akan menerima paket dari alamat IP atau port mana saja di internet, asalkan tunjukkan ke port publik tersebut. Lalu yang kedua ada resisted CONNAT. Lebih ketat dari full CON, perangkat luar hanya bisa mengirimkan data balik jika alamat IP perangkat luar tersebut sudah pernah menerima data dari perangkat lokal kita sebelumnya. Nah, port mengirimkan dari luar tidak dipermasalahkan. Lalu yang ketiga ada port resisted CONNAT. Nah, mirip dengan resisted CON, tetapi dengan tambahan aturan port. Perangkat luar hanya bisa mengirimkan data balik jika alamat IP dan nomor port perangkat luar tersebut cocok dengan tujuan paket yang pernah dikirimkan oleh perangkat lokal kita. Lalu ada sistem metric NAT. Nah, jenis NAT yang paling ketat nih dan aman juga. Nah, setiap kali perangkat lokal mengirimkan paket ke tujuan ataupun tujuan seperti IP atau port yang berbeda, nah router akan membuat pemetaan port publik baru yang menerima paket tersebut yang bisa mengirimkan data balasan. Lalu di sini ada tipe NAT. Nah, yang pertama ada static NAT, yaitu pemetaan alamat IP private ke tempat satu alamat IP public secara tetap. Lalu yang kedua ada dynamic NAT. Nah, pemetaan alamat IP privat ke kelompok full alamat IP publik yang tersedia secara bergantian. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada FAT atau Fault Address Translation. Nah, jenis NAT yang paling populer nih, di mana banyak IP private terbagi satu IP dengan membedakan nomor port pengirim. Nah, segitu. Nah, untuk materinya kita langsung aja ke konfigurasi atau ke implementasi di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk di Cisco Packet Tracer yaitu satu server, 3 router dan 1 switch dan 2 PC. Di sini kita langsung aja. Di sini kita langsung masuk ke server untuk kasih IP. Jangan lupa kita langsung aja 192.168.168.25.2. Enter default gateway-nya berarti pakai titik 1 karena saya akan mendaftarkannya itu 192.168.25.1. kita langsung ini pasang default gateway 2.168.25.1 ya udah. Terus kita masuk ke router masuk ke CLI kayak biasa ya teman-teman. Enable konfigurasi terminal, interface G0/0 IP add default gateway tadi server tadi yaitu 192.168.25.1 terus masuk enter interface 0/1 IP add, kita masukkan IP jalur yaitu 10.10.10.1.
255.255.255.252 enter, no shoot. Nah udah, kita langsung lanjut ke router 2 atau router 1 di sini. Masuk CLI no enable konfigurasi terminal nt g0/0 vpn 10 masukkan IP jalur titik 255.255.255.252 no shoot. Terus interface G0/1 11.11.11.1 255.255.0 shutdown. Nah udah, kita langsung lanjut ke router 2 atau router 3. Enter, enable konfigurasi terminal terus interface G0/0 11.11.11.2 255.255.0 terus kita masuk interface G0/1. Soalnya di sini kita gak usah pakai IP jalur karena ini ke switch ya. Nah kita masuk ke VLAN nih, interface G0/1 enter lagi, encapsulation dulu 10 G0/1.20 version 20 IP8 192.168.20.1.20.0. Udah, saya cek dulu nih. Nah, kalau udah kita langsung aja masuk ke switch CLI. Nah, kita langsung aja enter, enable konfigurasi terminal interface F0/1 enter. Salah tipe dikit, F0/1 SW mode trunk, switch port mode trunk. Udah, terus interface F0/2 mengenalkan /2. Bentar, saya cek dulu ya, /2 berarti ini VLAN 10. Tunggu, kita masukin dulu keduanya VLAN. VLAN 10 VLAN 20 F0/2 mode akses switch akses VLAN 10. Terus interface F0/3 berarti PC yang di bawahnya. Enter,
switch mode akses, terus switch akses VLAN 20. Nah udah masukin VLAN, langsung kita masukin IP. Kita masukin IP di PC 0, boleh ke desktop IP, berarti ini kita kasih IP 192.168.10.10.10.2 lalu default gateway-nya yang tadi mau kita masukin di switch itu 192.168.10.1. Nah yang bawah ini berarti VLAN 2 atau VLAN 20. Masuk 192.168.20.2. Nah, terus default gateway 192.168.20.1. Enter. Langsung kita config lagi di router 0 dan router 1 ini sebagai dynamic dan router 2 sebagai apa namanya, IP NAT. Kita masuk ke router 1, exit, terus router BGP 1, mainboard 10.10.10.2, akses AS2, net 192.168.25.0 terus network lagi masukkan IP jalur max 255.255.252. Kita masuk ke router satunya, router 1 ya, router 1. Enter, kita exit terlebih dahulu, langsung router BGP 2 ini 10.10.10.1 baris 1. Nah udah ada network 10.10.10.1 apa ini udah terkoneksi ya, kita udah kenal. Langsung net 11.11 sorry, di sini netnya 10.10.10.10.0 max 255.255.255.252 network 11.11.11.11.0 max 255.255.255.0 show IP. Nah, sini ada B atau icon B di sini, berarti udah ada tersambung oleh BGP. Kita bisa lihat di sini mana ya. Nah, ini BGP sudah terkonek. Terus kita masuk ke router 3 atau router ini untuk mengkonfig IP NAT. Kita exit IP root 0.0.0.0 lalu 11.11.11.1. Kita cek dulu
dulu, kalau tahunnya salah ya pas 00-nya 23412345. Nah, langsung saja kita do ping 192.268.225.2. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sini kan udah ada success rate is 60% atau 3/5. Nah, kita coba lagi. Nah, sudah sukses rate is 100% atau 5/5, yang artinya udah bisa terkonek antara router ini ke server melewati router ini, router 1 dan router 0. Nah, terus kita masukin VLAN karena udah betul kan. Akses list akses 1. Nah, ini permit masukin IP 92.168.10.0 0.0.0.255. Terus lagi cuma kita ganti ini pakai 20. Ntar nah, udah. Lalu kita setting IP NAT nih. IP NAT. Nah, sudah pilihan inside, outside, dan full. Kita pilih inside. Source tulis interface Nah, sini kita masukin name full of global address atau IP global. Ketik di sini 1 interface overload. Udah, kita interface G0/0 IP NAT outside. Lalu kita masuk interface G0/1.10 IP NAT inside. Terus masukin lagi IP NAT inside. Nah, udah, kita langsung aja cek ya. Kita coba cek ping 192.168.8.25.2. Nah, TTL atau artinya udah tersambung dari PC ini ke server. Kita coba ya. Oke, pesan ke sini ke sini.
di sini kan fail, tapi di sini kita udah berhasil atau TTL. Di sini kita delete aja ya. Nah, kalau udah berhasil, lalu kita tambahin satu server, terus kita sambungkan ke router 2. Nah, udah, kita exit, terus interface G0 slash 2 no shoot 192.168.30.255.255.0. Kita masukin IP terlebih dahulu untuk servernya. 192.168.30.1. Kita masuk ke router lagi, exit IPNAT site source static masukin IP 92.168.30.2. Kita tanda-tanya. Nah, sini kita disuruh masukin inside global IP address. Sini kita disuruh memasukkan global IP-nya. Berarti di sini kita masukkan 11.11.11.3. Udah. Interface G0/2 IPNAT selesai. Nah, kita masuk ke router ke suite ke server 2. Kita masuk ke service. Ya, ini chat. Teman-teman masuk ke service HTTP di sini. Bukan masuk ke index HTML. Nah, kita ini hapus terlebih dahulu. Nah, kita ganti misalnya welcome kita save, yes. Terus kita nah, baik teman-teman, jadi ada sedikit kesalahan yang menyebabkan ada notif muncul. Nah, kan tadi udah settingnya di index HTML. Mana index HTML ini. Nah, sini udah welcome to KSI, dan kita pencet save. Terus kita masuk ke server ini, server 1 atau server 0. Kita masuk ke web browser. Kita tunggu dahulu. Nah, udah ada seperti ini. Kita masukin IP dari server 2 92.168.30.2. Terus kita hapus, masukin tadi IP globalnya 11.11.11.3. Nah, kita pencet go dan boom, welcome to KSI. Nah, ini artinya sudah berhasil untuk
Statistiknya. Nah, mungkin teman-teman cukup segitu presentasi dan pengimplementasian tentang NAT. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya meminta maaf karena saya juga masih belajar. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit dipahami atau sulit dimengerti. Untuk itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.